Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan merefleksikan tentang agama dan sains di era big data ini, di mana semuanya serba digital, sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Saya hidup di era big data, di era digital, ketika teknologi dan sains ini berkembang sangat cepat. Banyak hal di zaman ini yang bisa dijelaskan lewat data atau perhitungan. Tapi hal tersebut malah membuat saya bertanya-tanya, apakah makna hidup manusia itu bisa sepenuhnya dijawab oleh teknologi? Karena di zaman sekarang dengan adanya makhluk manusia modern, semuanya itu mereka cenderung mempercayai sesuatu yang bisa dibuktikan secara logika mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh adanya teknologi atau sains. Tapi apakah persoalan-persoalan hidup mereka yang bahkan mereka sendiri bingung uh, untuk mengerti, untuk memahaminya, atau persoalan-persoalan hidup yang seringkali sulit untuk dipahami oleh pemikiran manusia itu bisa juga dijelaskan, bahkan dibuktikan melalui teknologi atau sains. Nah, itu akan kita bahas, dan pertanyaan-pertanyaan tadi ini membawa saya pada dialog antara agama dan sains. Ada 3 sesi, yaitu dialog dengan figur publik, kemudian dialog dengan figur fiksional film, dan dialog dengan figur lintas iman. Kita akan mulai dari dialog dengan figur publik. Saya akan mulai dari dialog dengan figur publik. Dalam pemikiran Paulus Johannes Paulus II, dalam Fides et Ratio, membantu saya untuk dapat melihat bahwa iman dan akal budi itu tidak bertentangan. Ia menyebutkan bahwa keduanya tersebut seperti dua sayap yang membawa manusia menuju jalan kebenaran. Bagi saya, hal ini menegaskan bahwa iman dan sains itu seharusnya berjalan secara bersama, bukan malah kita dituntut untuk memilih satu hal dengan satu hal lainnya. Salah satu dari kedua hal tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa saintisme ini berbahaya. Ketika sains dianggap sebagai satu-satunya kebenaran, dan nilai kemanusiaan ini dianggap sepele oleh manusia pada zaman sekarang, atau diabaikan perannya. Menurut saya, kemajuan teknologi tanpa nilai justru bisa membuat manusia ini kehilangan arah. Gagasan ini sejalan dengan Paus Franciscus yang menegaskan bahwa iman ini tidak takut akan akal budi. Manusia tidak memiliki kebenaran secara utuh, tapi terus mencarinya dengan sikap rendah hati. Kemudian saya lanjutkan dari dialog dengan figur fiksional film. Refleksi ini saya rasakan dengan cukup kuat melalui film After ya. Film ini bercerita tentang Yang, sebuah android yang hidup di tengah keluarga manusia. Jadi Yang ini adalah uh, alat atau hasil dari kreativitas manusia gitu. Dan dia ditaruh di tengah-tengah sebuah keluarga. Yang ini tidak hanya berfungsi sebagai mesin, tapi juga menemani, mengasuh, bahkan memberi perhatian layaknya anggota keluarga. Ketika Yang rusak, keluarga tersebut mulai menyadari bahwa Yang ini menyimpan ingatan, pengalaman, dan juga makna kebersamaan. Mana Yang ini tadi sudah saya bahas bahwa Yang ini ditaruh atau diadakan di sebuah keluarga gitu ya. Dari sini saya ini mulai berpikir, walaupun yang ini adalah hasil dari teknologi, relasi yang terbangun dengan yang ini tuh sangat terasa manusiawi. Dan bagi saya, film ini menunjukkan bahwa secanggih apapun teknologi, ia tetap akan menunjukkan pertanyaan tentang makna hidup, ingatan, dan juga relasinya. Sains mampu menciptakan kecerdasan buatan, tetapi tidak sepenuhnya mampu menjelaskan tentang nilai kemanusiaan yang muncul di dalamnya. Melalui film ini, saya melihat bahwa agama dan refleksi iman itu tetap dibutuhkan untuk memahami sisi terdalam dari pengalaman manusia. Kemudian kita akan masuk ke dalam sesi 3, yaitu sesi dialog dengan figur lintas iman.
Dari dialog lintas iman ini, pemikiran Haidar Bagir membantu saya untuk melihat agama dan sains ini secara lebih terbuka. Ia menunjukkan bahwa sains ini tidak perlu dilawan oleh iman. Justru, lewat sains, manusia itu belajar membaca keteraturan dalam semesta, dan bagi orang beriman, keteraturan itu bisa dilihat sebagai tanda, mujizat, atau kebesaran Tuhan. Nah, bagi saya, pandangan ini terasa penting di era Big Data atau era digital. Segalanya ini membutuhkan teknologi. Sains dapat menjadi bahasa bersama yang mempertemukan berbagai agama tanpa harus saling meniadakan. Di sisi lain, agama ini juga berperan penting di mana agama memberikan arah pada nilai dan etika agar perkembangan teknologi ini tetap menjadi hal dan menjadi perkembangan yang manusiawi. Melalui dialog lintas iman ini, saya juga belajar bahwa iman tidak membuat seseorang tertutup pada pengetahuan alam atau pengetahuan modern. Melalui dialog lintas iman ini, saya juga belajar bahwa iman tidak membuat seseorang tertutup pada pengetahuan modern. Sebaliknya, justru iman mendorong sikap terbuka kita, sikap rendah hati kita, dan mau untuk berdialog demi kebaikan bersama. Sebagai penutup dari 3 dialog ini dan pembahasan singkat dari saya, membuat saya berefleksi bahwa saya ini menyadari di mana di era ini, di era zaman ini, zaman sekarang, yaitu era big data, di mana digital dan teknologi ini berkembang dengan pesat, sains ini dapat membantu manusia untuk memahami dunia, sementara agama membantu manusia untuk memahami makna kehidupan. Keduanya ini perlu untuk berjalan bersama agar kemajuan teknologi ini terasa tetap manusiawi. Jadi, saya merasa bahwa kita ini tidak dituntut untuk memilih salah satu dari sains dan agama. Dan ternyata sains dan agama ini menjadi dua hal yang saling melengkapi dan berperan untuk kehidupan kita. Memang agama dan sains ini perlu untuk berjalan bersama. Jadi pada kesimpulan saya, sains dan agama ini dua hal yang menjadi satu kesatuan yang dapat berjalan bersama agar kemajuan teknologi tetap terasa manusiawi.